Anyway, mengenai ketua umum Golkar, menurut saya sih bukan Pak Jokowi yang potensial. Siapa? Gibran Rakabuming Raka. Oh, ini baru nih. Iya. Ini baru nih. Mas Bamsud kan Ini udah mengeluarkan baru. wacana tuh 4 calon ketua umum kan, dirinya sendiri, Erlangga Hartarto, AGK, Bahlil kan. Menurut saya bisa disebut satu nama lagi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Heran? Hah? KTA masih PDI itu. Nggak, gimana matematikanya Mr. Q? Matematikanya gampang. JK presiden lagi. Itu. Pak, Tak tahu. terbalik dong. Lu yang pura-pura nggak tahu. Ya, pertama kan begini, Partai Golkar itu kan orientasinya kan menjadi bagian dari pemerintahan kan. Karya kekaryaan itu dimaknai sebagai berbuat. Dan berbuat itu adalah eksekutif, begitu. Mereka pasti pengen punya akses kepada eksekutif sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Menteri aja mau, apalagi wakil presiden. Yang kedua, sudah terjadi dalam sejarah, di mana Pak JK, begitu jadi wakil presiden, diminta rame-rame, didukung rame-rame untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Dan mengalahkan waktu itu Pak Akbar Tanjung. Gitu loh. Dan yang ketiga, menurut saya ada harapan bahwa Partai Golkar bisa menjadi partai yang lebih besar 2029 karena ini anak muda. Kita udah lihat kok di tahun 2024 ini bagaimana proporsi anak muda yang memilih Prabowo Gibran itu menjadi sangat tebal karena kehadiran seorang Gibran. Jadi Gibran ini mampu menarik suara anak muda gitu. Nah, yang keempat, memang salah satu tantangan terbesar atau tantangan sejarah, tantangan zaman bagi Partai Golkar adalah bagaimana dia tetap relevan di tengah generasi yang sudah berubah itu. Gitu. Jadi mereka kalau mau relevan ya kepemimpinannya juga harus anak muda. Jangan anak tua lagi gitu. Apalagi bocah tua nakal. The Legend of Condor Heroes. Iya. Kenapa nggak Pak Jokowi yang sudah secara postur, secara kenegarawanan, secara portofolio udah sangat mumpuni memimpin partai sebesar Golkar? Satu udah nggak menjabat, ya kan? Kalau Gibran kan akan dilantik sebagai wakil presiden, Pak JK kan justru Pak Jokowi kan justru akan turun dari posisi presiden, ya kan? Satu. Yang kedua, Pak Jokowi sudah berumur, tidak bisa lagi menjadi magnet anak muda, sebagaimana yang bisa dilakukan oleh seorang Gibran. Kuat nggak argumentasi saya? Kuat banget. Menurut saya kuat banget karena begitu saya diwawancara media, saya ngomong itu berita beredar dan orang-orang Golkar udah pada WA saya. Siapa itu? Hah? Siapa yang WA? Adalah beberapa, jangan disebut dulu. WA-nya intensinya apa? Oh, cocok juga macam-macam. Atau kau ya macam-macam Mr. Q. Abangku mau maju dulu nih, kandaku nih gitu. Ada yang bilang bagus, puji, ada juga yang pakai emoticon ketawa, ada juga yang ya macam-macam lah. Tapi saya kira mungkin itu mengindikasikan bahwa selama ini mereka belum terpikir juga gitu. Padahal ini pilihan yang sudah sangat jelas kalau menurut saya. Iya. Ini dari kacamata politik sangat perspektif bagi Partai Golkar. Jadi menurut Mr. Q, bahkan diafirmasi lagi-lagi oleh Mas Hasto ya dalam wawancara tadi, bahwa ada asumsi bahwa Pak Jokowi akan mengambil alih Golkar, bahwa Golkar akan jadi kendaraan berikutnya bagi Pak Jokowi setelah pensiun. Bahwa itu decoy. Bahwa itu diperhitungkan, ya pastilah. Namanya juga pemain catur, semua kemungkinan pasti dihitung. Tapi apakah kemudian suara Golkar menjadi nomor 2 dan besar gara-gara ditukangin atau dicurangin, itu kan hal yang lain lagi gitu loh. Nggak otomatis menjadi sesuatu yang menjadi sebab dan akibat gitu atau berhubungan, enggak. Itu yang mau dibangun ini kan konstruksi yang sebetulnya adalah imajinasinya Mas Hasto, bahwa kepentingan Jokowi terhadap Partai Golkar membuat Partai Golkarnya digelembungkan. Pertanyaannya apa ya Golkar digelembungkan? Bukannya dia menggelembung sendiri? Kan gitu. Itu kan sama aja dengan meremehkan Partai Golkar loh. Menurut saya orang Partai Golkar akan menolak tesis itu karena mereka punya kepercayaan diri yang luar biasa, sangat besar, bahwa kami mampu kok membesarkan Partai Golkar, kami mampu kok untuk meningkatkan suara Partai Golkar. Dan ya balik lagi bahwa pikiran-pikiran politik itu kan belum tentu muncul dari awal. Analisa kebutuhan itu kan bisa munculnya kan di belakang kan gitu kan. Mengingat lagi JK presiden. Iya, banyak kemungkinan. Ya nggak usah jauh-jauh lah.
Pak Mahfud misalnya 2019 mau jadi calon wakilnya Pak Jokowi nggak jadi, yang jadi siapa? Maruf Amin. Itu kan kebetulan nggak ada rancangan-rancangan. Kalau kata Bro Muni tadi kan bicara mengenai mungkin aja udah dibilang bahwa ini memang agenda udah jangka panjang bahwa Gibran akan jadi wakilnya Prabowo. Kan enggak. Kalau ceritanya Bro Muni kan ini plan ketiga kan gitu kan. Plan C. Tadinya opsinya Prabowo Ganjar, baru kemudian Prabowo dan Airlangga garis miring Erick Thohir garis miring Khofifah kan gitu kan. Tapi kan akhirnya kan begitu di voting yang muncul semua adalah Gibran kan begitu kan. Gitu. Makanya dalam politik itu kita tuh nggak bisa istilahnya memastikan satu skenario akan berjalan dengan seutuhnya. Itu cuma di film aja. Dalam dunia real ya, dalam dunia nyata yang bisa kita lakukan cuma menciptakan kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C gitu. Kayak saya pernah bilang berkali-kali, Pak Jokowi itu mendorong semua orang-orangnya dia untuk maju, untuk sosialisasi ke masyarakat. Nah, dari 10 yang maju, mungkin yang direspon oleh masyarakat cuma 5. Dari 5 itu nanti situasi dan kondisi politik yang memungkinkan akan mengerucut kepada 1 atau 2 orang gitu. Tetapi dia punya akses kepada yang akan jadi itu, karena dari awal sudah dia berikan kesempatan gitu loh. Itu yang mahal. Oh iya, ya kalau bicara Mas Romi misalnya kan pada hari ini, misalnya antitesa kepada Pak Jokowi, sebetulnya kan beliau bagian dari dinamika itu. Beliau kan selalu cerita bahwa saya juga didorong untuk maju. Masalahnya kan Mas Romi direspon masyarakat apa enggak kan begitu kan? Ya kalau nggak direspon jangan salin Pak Jokowi gitu. Itu aja. Kalau seperti majalah Tempo gitu menganalisa bahwa ini kecurigaan ya, bukan seperti tadi kata Mr. Q, meskipun sangat masuk akal tadi Anda bilang Gibran the next wakil presiden akan ambil alih Golkar. Bahlil Lahadalia yang dianggap menjadi nomininya Presiden Jokowi untuk masuk dan mengambil alih Golkar gitu. Mr. Q melihatnya seberapa? Sangat mungkin juga. Bahlil itu nggak usah didorong oleh siapapun juga, dia memiliki kapasitas pada dirinya sendiri. Dia udah terbukti kok bisa menang sebagai ketua HIPMI dengan modal latar belakang sebagai seorang kernet angkot kok, berhadapan dengan dinasti pemilik taksi terbesar di armada taksi terbesar di Indonesia gitu. Jadi kalau menurut saya sih Bahlil memang punya skill politik dan jaringan politik untuk bisa menggolkan posisi ketua umum Partai Golkar itu gitu. Dan dia juga bisa dibilang sebagai orang yang masih muda sehingga bisa mewakili spirit orang muda di Partai Golkar. Bisa juga. Tetapi kan balik lagi, akhirnya kan pikiran-pikiran ini kan akhirnya mengerucut menjadi suatu kesimpulan. Pada hari ini menurut saya, ini tokoh-tokoh ini masih punya pikiran masing-masing yang ketika mereka berdialog, berdiskusi, menganalisis situasi, mungkin akan mengerucut kepada suatu nama. Ya, itu. Pak Jokowi mau Prabowo Ganjar, tapi misalnya Bu Mega menolak Mas Ganjar jadi calon wakil, nggak jadi kan gitu kan. Akhirnya opsinya kembali kepada masing-masing partai politik. Golkar mengajukan Airlangga, PAN mengajukan Erick Thohir, mungkin partai mana mengajukan Khofifah. Karena ada 3 nama kan harus di voting kan. Akhirnya cuma muncul masing-masing dapat 1. Karena cuma dapat 1 nggak bisa disimpulkan. Akhirnya ya 1 nama yang bisa disepakati semua adalah seorang Gibran. Kita nggak usah ngomong percaturan politik kok. Kita menentukan, kita bicara mengenai penentuan paus saja. Kalau paus itu meninggal, ini mohon maaf ya kalau salah ya kepada umat Katolik ya. Ini saya dari baca Da Vinci Code. Dan nonton filmnya ya. Nonton filmnya gitu. Bahwa kalau seorang paus itu meninggal, itu kan berkumpul para imam ini untuk memilih. Apakah pilihannya akan langsung mengerucut kepada 1 nama? Tidak. Calon bisa 2 nama, bisa berapa nama, bisa lama sekali loh, sampai menunggu ada asap putih itu kan keluar. Lah, untuk seorang wakil Tuhan di bumi aja terjadi proses voting kok, gimana kita bicara mengenai jabatan-jabatan publik gitu. Jadi kita bicara bahwa kita tuh bicara selalu hasil akhir itu adalah bertemunya usaha dengan takdir.
bertemunya usaha dengan takdir, ikhtiar dan takdir. Selalu bicara ke sana. Baru lagi teori. Hah? Baru lagi teori. Iya, buat tambah lagi. Enggak, ini teori udah lama. Kalau saya pribadi udah lama. Udah macam Idrus Marham juga Tugas Mr. Q, mannya. ya kan punya teori-teori kayak begitu. Saya akui salah satu mentor saya dalam hidup adalah Idrus Marham, khususnya dalam soal pertemanan. Oh, Bang Idrus itu temannya banyak banget, luar biasa dari semua kalangan. Beliau punya satu ilmu kehidupan Apa? yang namanya layanan psikologis. Iya, kita Nggak usah kau serius-serius aman, kasih layanan psikologis saja. Iya. Jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan orang, bagaimana dia serve orang, serve tokoh, teman segala macam, itu luar biasa. Sehingga dan itu ya terapkan secara konsisten bagi semua kalangan, bukan hanya atas Iya, tapi juga menengah bahkan bawah. Saya ada pengalaman waktu jalan dengan beliau sebagai ketua umum KNPI, wah temannya banyak banget, teleponnya nggak berhenti luar biasa. Jadi ilmu dari Profesor IM itu namanya layanan psikologi. Iya, tapi Mr. Q gini, ini menyangkut masih ke Golkar ya, bahwa Bahlil masih mungkin sebagai wakilnya atau nomininya Pak Jokowi jika skenario paling ideal tadi Mas Gibran nggak jadi mengambil alih Golkar atau bisa aja bisa juga kombinasi. Bisa kombinasi. Ketua umum Gibran, ketua harian Bahlil Lahadalia. Oh, sangat kuat banget itu. Itu berpadunya dua elemen paling penting dalam politik, yaitu simbol dan panglima lapangan. Itu bukannya satu jalur chairman sama direktur eksekutif ini ya. Gitu. Itu networknya bukannya sama aja satu jalur. Memperkuat network Tapi yang dalam sama. konteks memenangkan pertarungan di internal Partai Golkar gitu. Jadi suara itu bisa didapat oleh simbol, tapi operasi dinamika di lapangan itu oleh panglima. Gitu. Simbol kalau nggak punya panglima itu jalannya nggak jauh. Panglima kalau nggak punya simbol ya dapatnya dikit. Gitu. Nah, contoh kombinasi simbol dengan panglima paling top itu adalah PDI Perjuangan tahun 99 antara Bu Mega dengan Pak Taufik Kemas. Oh, bukan Alex. Bukan Pak Taufik Kemas. Iya. 96 ke 99 itulah kombinasi, itulah duet paling dahsyat itu. SBY dan AHY di Partai Demokrat itu simbol dan ini nggak panglima perang nggak? Sekarang kan gitu kan, majelis tinggi sama ketua umum. Sebenarnya gue belum mau jawab sih. Kasih dong. Belum sih kayaknya. Biar kita punya overview. Belum sih kayaknya, belum. Belum. Mr. Q. P2 dengan P1 dengan Pacul Halan. P1 dengan Pacul Halan potensial. Tetapi P1-nya kan belum jadi simbol yang populer, yang kuat. Sebagai panglima lapangan, kalau P1 menurut saya udah lebih proven. Pacul Halan lebih proven sebagai panglima lapangan ketimbang P1 sebagai simbol. Simbol mungkin P1 masih perlu waktu dan momentum lah untuk bisa menjadi simbol. Tapi menurut saya beberapa feature dari P1 ini memang perlu dikoreksi sih supaya bisa populer, bisa bertransformasi menjadi simbol. Iya, Mr. Q tahu lah ya. Tahu. Engineer lah ya. Tahu. Lu kasih tahu dong. Engineer. Tahu. Mr. Q kan aksesnya lebih. lu sama Pacul. Cuman masalahnya kan begini, masalahnya mau dikasih tahu nggak? Itu kadang-kadang kita repot. Oh, iya. Tergantung siapa yang ngasih tahu, Mr. Q. Kalau Budi nih paten nih. Bisa ngasih tahu ya? Kalau Mas Gibran sama Bahlil mau dikasih tahu nggak? Hah? Kalau Mas Gibran sama Bahlil mau dikasih tahu? Nggak usah, itu udah bakat alam dua-duanya. Itu bakat alam dua-duanya itu sudah. Ngeri itu. Ngeri itu ya. Iya. Mas Gibran Saya nih jauh banget nih, masih jauh banget nih ya. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya, coba lihat aja. Ya, saya punya keyakinan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ini dipotong, kasih Ari akan kirim ke Mas Gibran. TikToknya. Lu kirim juga dong. Kenapa? Kirim juga dong. Kenapa? Ya, pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Dan karena itu saya melihat
Yang ketiga dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Tergantung dinamika politik ke depan gitu. Gue sih senang-senang aja Mas Gibran jadi presiden. Apalagi nih, saya tambahin. Kapan lagi presiden follow Instagram? Top. Oh iya, Di follow Mas Gibran dia. oh iya, oke luar biasa, top. Apalagi Sergio begini, jarang main Instagram. apalagi kalau, ini saya tambahin ya, apalagi kalau Mas Gibran jadi ketua umum Partai Golkar. KNPI. Nah, Aku kan Idrus Marham. beliau akan punya pengalaman partai politik dan konstituen. Itulah 3 syarat yang dibutuhkan untuk menjadi calon presiden yang pasti. Anda punya partai nggak punya popularitas, garis miring konstituen, nggak bisa juga. Anda punya partai, Anda punya popularitas agak lumayan, tapi Anda nggak punya pengalaman, orang juga mendiskon Anda habis-habisan. Itu yang terjadi pada Mas Ahy sebelum jadi menteri. Sekarang setelah beliau menjadi menteri, udah lengkap gitu. Beliau udah lengkap. PR terbesar beliau sudah pecah telur. Yaitu kalau bicara pengalaman. Tour of duty ini ya. Pimpin batalion dulu tuh nggak bisa tuh. Iya kan Belum direkan sama elit politik. Kalau elit politik belum ngerekam. Elit politik nggak ngerti aja lah. Elit politik itu taunya kalau udah kepala daerah, kalau sudah menteri itu baru kemudian sah. Kemarin Mas Ahy udah langsung dapat bintang 4 tuh, warisan seragamnya Pak Adi Cahyanto. Ada. Jadi Pak Adi bikin seragam untuk ATR BPN, Bos. Iya. Kalau Golkar suaranya bagus dan menang naik signifikan gitu. Artinya kan yang perlu diberikan kredit kan, tepuk tangan kan goes to Erlangga Hartarto. Iya dan tidak. Tergantung kan persepsi dari pengurus Partai Golkar. Sebetulnya ini hasilnya dari mana kan? Menurut saya bagus loh kalau di riset sendiri. Pengurus Partai Golkar dilakukan survei. Menurut Anda kenaikan suara Partai Golkar ini oleh siapa? Gitu. Menurut Anda kan tadi tepuk tangan kan harusnya kan tadi kalau kita bahas Mas Hasto kan jangan solo gua. Gini aja deh, Gua pengen tahu, gini aja. Ini kasihlah ke teman-teman survei lah untuk melakukan risetnya ya. Tetapi saya ngeloncat aja begini. Orang-orang Partai Golkar itu bukan cuma melihat ke belakang. Kebanyakan dari mereka justru melihat ke depan. Nah, kalau bicara melihat ke depan, wah, argumentasi yang saya sampaikan tadi pasti sangat-sangat menarik gitu. Punya wakil presiden, ketua umumnya sekaligus wakil presiden. Bayangin tuh. Kedua, wakil presiden anak muda, menarik suara anak muda. Partai Golkar akan semakin besar dan bahkan berpotensi menang menang pemilu legislatif pada pemilu legislatif. Apakah itu alasan tidak cukup bagi orang-orang Golkar untuk mendukung Gibran sebagai calon ketua umum? Itu alasan ke depan. Alasan ke belakang nggak bisa dijadikan variabel. Menurut Anda melihat tipologi orang-orang Golkar? Nah, jawabannya gampang. Apa yang terjadi dengan JK dan Akbar Tanjung? Oh iya benar. Iya. Bang Akbar Tanjung itu kena lempar batu kok. Di mana pergi melempar batu. Setelah menang. Orang menang pemilu loh. Enggak, waktu kampanye untuk Partai Golkar tahun 2004 itu, Bang Akbar itu di mana-mana dihadang massa, bahkan dilempari batu. Beliau itu adalah hero bagi Partai Golkar. Partai Golkar menang pada tahun 2004. Ketika sentimen anti Orbanya masih kuat sekali ya. Dari kekalahan tahun 99. Kalau bicara jasa, bicara atribusi, menurut saya Bang Akbar tuh agak jelas tuh. Saya kira orang Golkar pun juga kalau disurvei pasti bilang ini gara-gara Bang Akbar. Tapi apakah mereka pilih Bang Akbar untuk ketua umum berikutnya? Tidak, mereka pilih JK. Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat. Jadi lebih baik duet Gibran Bahlil di Golkar daripada duet Jokowi Erlangga. Jokowi sebagai ketua dewan pembina, Erlangga running sebagai ketua umum lagi. Ya semua opsi kan masih terbuka. Menurut Anda, lebih paten mana? Kalau bicara masa depan lebih jelas menjanjikan duet Gibran Bahlil. Dua-duanya muda kan? Iya, dua-duanya muda. Yang satu simbol, yang satu orang kerja. Dinda, aduh, Ade baru tulis kakak Subaca.
Dan dua orang ini kan pada hari ini menurut saya secara psikologi, secara personal juga sudah sangat dekat kok. Dua orang ini ya sudah sangat dekat. Yang mempersiapkan atau membantu Mas Gibran untuk persiapan acara debat siapa? Bahlil. Kakak Bahlil. Iya. Meskipun bukan variabel. Gini loh, saya tambahin ya. Utama. Bahlil itu ya punya kelebihan tuh 3. Ini mungkin nggak ada yang punya nih. Dia dekat dengan Pak Jokowi. Dia dekat dengan Prabowo. Dia juga dekat dengan Gibran. Ngeri. Tokoh satu ini. Mungkin ada dekat dengan Prabowo, dekat dengan Jokowi. Dekat Jokowi dengan dekat Prabowo. Bang Muni? Mungkin dekat Jokowi Prabowo, tapi belum tentu dekat dengan Gibran loh. Belum tentu. Betul. Iya, tapi kan kita nggak ngomong beliau sebagai calon ketua umum Golkar kan. Gitu. Kalau beliau dekat dengan ketua umum Golkar, ya. Itu jelas. Canisius connection. Iya. Mungkin Bang Muni nggak begitu happy nih saya ngomong begini nih. Enggak, dia enggak, Bang Muni happy terus. Happy terus, ya. Yang penting kan kalau ada sikat menyikat ya nyikat ke abang-abang, yang disikat abang-abang juga. Iya. Gitu. Saya kira ini rame banget nanti orang membahas Gibran sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Rame banget ini. Iya. Tapi itu kan masih belum mundur dari PDI ya. Nah, kenapa nggak gue tambahin sama Ari? Kenapa nggak opsinya cekin nongkrong PDI? Maksud gue lebih baik rekonsiliasi antara Jokowi Gibran dengan PDI sehingga PDI punya wakpres. Nah, ini jawaban gue. Lu gila apa? Dalam situasi sekarang nyodorkan Gibran jadi ketua umum Partai PDI Perjuangan, lu gila. Kan cekin nongkrong. Makin marah lah. Nggak, karena Pak Makin garah lah. Udah kalah pilpres, terus kemudian mau diambil alih PDI Perjuangan. Nggak, maksud gue rekonsiliasi, maksud nggak usah diambil alih. Pak Jokowi juga jadi presiden 2 periode, nggak jadi ketua umum partai bisa. Mal Anda calonkan jadi ketua koalisi Barnas. Loh ya kan ini kan ceritanya mau memperkuat posisi Pak Jokowi kan begitu, memperkuat posisi Pak Prabowo kan begitu kan. Makanya jadi ketua umum partai. Itu kan sama Anda tadi menyarankan Gibran itu dipilih jadi ketua umum PDI. Nggak kan ini bukan lugu nih, salah omong aja dia. Yang ini benar salah. Ya tadi gitu, iya. Jadi Partai Golkar itu jadi gini, kita bicara ketua umum, kita nggak boleh ngelihat dari sisi calonnya saja. Kita harus melihat dari sisi partainya juga, kebutuhan partai itu, kultur partai itu, karakter partai itu. Karakter Partai Golkar itu tuh cocok banget. Kalau misalnya calonnya itu adalah Gibran, cocok banget. Gitu. Ini nih ya, setelah dengar total politik ini nggak usah kita suruh bergerak sendiri kok ngurus Golkar ini. Bener juga iya, bener juga nih. Jangan sampai deklarasi di mana-mana. Iya. Jangan sampai ketinggalan kereta. Jangan sampai ketinggalan kereta ini. Dengerin ya. Ngurus Golkar ya, jangan sampai ketinggalan kereta. Anda jadilah yang pertama loh mengusung Gibran loh. Iya, jangan sampai kereta dari Surabaya ke Jakarta Anda naikin di Jatinegara, Jalan Gambir kan. Iya. Atau di Cirebon. Harusnya Anda naik di Madiun. PT Inka ini ketika gerbong masih dibangun. Gitu. Jadi ya dan orang Golkar paham betul tuh harga tiket ikut sekarang atau ikut nanti itu Sergio, ya? Paling paham ya. Iya, Cip. Yang kadang-kadang kalau kita bicara politik itu kadang-kadang kita perlukan cuma membuka perspektif aja. Begitu perspektifnya udah dibuka, orang bergerak sendiri ya. Ngapain lu pilih 03? Ntar suaranya angus lu, pindah aja 02. Pindah semua rame-rame. Bedol desa. Bedol desa. Pak Erlangga ini bukan kami yang memprovokasi Mr. Q ya, ini ide liar dia aja. Iya, tapi kalau saya ngomongin ide liar kan biasa kan. Iya, memang iya. Anda spesialis liar-liar kita kan. Iya. Pak Erlangga juga nggak boleh anti dengan yang liar-liar. Nah, gimana caranya Pak Erlangga? Maksud gua gini, wave-nya kan kayak gini nih ke depan, lu membacanya gitu Iya, oke. Udah punya jawabannya gua. Tunggu dulu. Beliau ketua Dewan Pembina, gua udah tahu jawabannya. Jadi Parto ya. Bener kan? Lu mau nanya itu kan? Oh, gimana Pak Erlangga menunggangi wave ini juga? Iya, ketua Dewan Pembina beliau. Udah nggak ada opsi buat Mr. Q udah bos. Ketua Dewan Pembina. Win-win semua tuh. Iya. Kalau kata Bang Idrus kan itu waktu itu. Apa?
Pak Erlangga ini kan jago dalam kepemimpinan di kementerian, Bang. Hebat, Apa, prestasi teknokrat iya, ya kan. Ya sudah betul itu. Berarti Pak Erlangga fokus di teknokrat, biar kami yang urus partai.